Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriringkan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi. Sekarang kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-17. Al-haditsus sabi' asyar. An Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabibatahu. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Ya'la. Siapa nama asli Abu Ya'la? Yaitu Shaddad ibni Aus. Semoga Allah meridhoi beliau. Siapa Abu Ya'la ini? Abu Ya'la adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga adalah seorang gubernur, sekaligus sebagai seorang ulama yang masyhur di Palestina. Dan pada akhir hayatnya, beliau wafat di Palestina. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala katabal ihsan ala kulli syai', memerintahkan kebaikan atas segala sesuatu. Artinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita selaku hambanya untuk senantiasa berbuat kebaikan. Umumnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih rincinya lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Qataltum di sini ada 3 maknanya. Yang pertama, kaitannya dengan penyembelihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan hudud. Hudud ini adalah salah satu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar syariat agama Islam. Itu namanya hudud, teman-teman. Kemudian yang ketiga, qataltum ini berkaitan dengan qasas atau qisas. Mungkin teman-teman di dalam Al-Quran pun pernah membaca ayat tentang qisas. Maka hadis ini juga berkaitan dengan qisas. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian menyembelih, apabila kalian melakukan hudud, apabila kalian melakukan qisas, artinya adalah kalian dipercaya, khususnya di Indonesia ini, oleh pemerintah kalian sebagai algojo untuk mengqisas orang, untuk memberikan hudud kepada orang, dan kalian sebagai orang yang menyembelih hewan ternak apapun itu.
fa ahsinul qitlah, maka perbaikilah. Al-qitlah artinya adalah kaifiyatu al-qatl. Artinya adalah tata cara penyembelihannya, tata cara kisosnya, tata cara hududnya. Kata Nabi, perbaikilah cara memotong hewan kurbannya, cara memberikan kisosnya, cara memberikan sanksi berupa hududnya. Artinya dengan cara menggunakan adab dan tidak semena-mena. Meskipun orang tersebut melakukan kesalahan yang dilarang oleh agama Islam, akan tetapi kita sebagai algojo atau wasilah daripada pemerintah yang memberikan kisos, atau kita sebagai yang memberikan sanksi hudud, atau kita sebagai penyembelih hewan, maka fa'ahsinul qitlah, perbaikilah dengan cara beradab. Wa idza dzabhtum fa'ahsinudz dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih, nah di sini dirincikan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih, fa'ahsinu adzibhah, maka perbaikilah sembelihan kalian itu. Dalam arti adalah perbaikilah tata cara menyembelih hewan kurbannya. Nanti di sini lebih dirincikan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya di antara kalian itu mempertajam pisaunya. Karena salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara memotong, menyembelih hewan, baik hewan kurban, akikah dan lain sebagainya, itu adalah menajamkan pisau. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Wal yurih dzabibatahu, dan hendaknya kalian menenangkan sembelihannya. Dalam arti, misalkan kita melakukan proses pemotongan hewan kurban, tetapi pada saat yang sama tempat untuk penyembelihan hewan dengan tempat untuk menaruh hewan atau menaruh antrian hewan yang akan disembelih dalam satu tempat, maka hal itu tidak akan membuat hewan tersebut tenang. Hewan pun bisa berpikir bahwa, oh setelah ini pasti dia akan panik, pasti dia akan mungkin tidak tenang. Itu yang disebut dengan menenangkan hewan kurbannya. Itu pertama. Cara pertama adalah menempatkan hewan kurban yang akan disembelih itu berbeda dengan tempat penjagalan atau dengan tempat penyembelihan. Itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua untuk menenangkan hewan, biasanya para asatid, para ustadz, para kiai itu menyembunyikan pisaunya. Baik itu di belakang badannya ataupun mungkin ada tas khusus untuk pisau tersebut. Atau apa namanya? Tempatnya pisau atau tempatnya golok. Maka para asatid mengajarkan pun seperti itu. Mengeluarkan pisau tersebut ketika hendak menyembelih hewan kurbannya. Jadi bukan ketika hewan kurbannya dibawa ke tempat penjagalan, udah disiapkan pisaunya dan diperlihatkan ke sapi, maka itu bukan bagian dari menenangkan si sapi. Yang ada sapi tersebut ngamuk, bisa-bisa ngamuk dan kabur. Karena kita tahu sendiri bahwa tenaga sapi itu lebih besar daripada tenaga manusia. Sapi satu dengan 5 orang manusia itu bisa jadi kalah. Maka sebelum melakukan penyembelihan hewan kurbankah, akikahkah, atau apapun penyembelihan hewan, maka hendaknya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menenangkan hewan yang akan disembelih itu. Salah satu caranya yang pertama tadi adalah menempatkan hewan tersebut. Misalkan hewan ini mau disembelih, tetapi masih ada antrian yang pertama. Jadi taruhlah hewan itu tidak bersebelahan dengan yang sedang disembelih. Itu pertama. Kemudian yang kedua, menyembunyikan pisau atau alat untuk memotong hewan itu dengan cara menyembunyikannya dan mengeluarkan alat untuk menyembelih atau pisaunya ketika si sapi atau si kambing atau ayam pun ketika sapinya sudah terjatuh. Sapinya sudah jatuh dan tidak bisa bergerak lagi.
maka itu bisa dikeluarkan pisaunya. Agar kenapa? Agar si sapi yang pertama tidak melihat pisaunya, tidak panik, dan tidak merasa terganggu dengan adanya pisau tersebut. Kemudian hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kita itu wajib mempertajam pisau. Hikmahnya adalah agar si sapi itu tidak merasakan sakit. Kalaupun merasakan sakit, tidak berlebihan. Itu hikmah dari menajamkan pisau. Terkadang panitia kurban, baik kurban maupun acara apapun yang melibatkan pemotongan hewan, penyembelihan hewan, tidak disediakan pisau khusus. Terkadang memakai pisau dapur saja, yang berakibatkan nanti ketika pisau tersebut akan digunakan untuk menyembelih, itu muntul. Apa bahasanya? Muntul atau apa? Tumpul. Itu tumpul. Dan dampaknya adalah hewan kurban merasa kesakitan, merasa tersakiti. Itulah di antara hikmah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan Muslim.